penggunaan media pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan minat belajar siswa. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penentu tercapainya tujuan pembelajaran. Melalui motivasi belajar, siswa akan memiliki dorongan untuk mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran yang menantang seperti permainan yang dapat memotivasi siswa dan membawa materi atau media interaktif yang konkret dan kontekstual yang dapat merangsang dari dalam diri siswa. Selain motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, motivasi juga dapat ditingkatkan melalui rangsangan yang diberikan melalui lingkungan belajar siswa. Secara didaktis, psikologis media pembelajaran sangat penting membantu perkembangan psikologis anak dalam hal belajar. Nah, dikatakan demikian sebab secara psikologis alat bantu mengajar berupa media pembelajaran sangat memudahkan siswa dalam hal belajar karena media dapat membuat hal-hal yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret atau nyata. Selain itu, terdapat hal-hal yang menjadi alasan penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan minat siswa, di antaranya yang pertama yaitu siswa di sekolah dasar masih berpikir konkret. Penggunaan media dalam proses pembelajaran juga dapat menimbulkan pikiran yang teratur dan kontinu serta dapat membantu tumbuhnya pengertian dan perkembangan kemampuan berbahasa anak. Nah, yang kedua yaitu ada alasan didaktis atau psikologis. Nah, secara didaktis atau psikologis, penggunaan media dalam setiap proses pembelajaran sangatlah dibutuhkan. Sebab dengan media, konsep-konsep serta nilai yang bersifat abstrak dapat disederhanakan dalam bentuk visualisasi sehingga dapat dipahami oleh siswa. Alasan yang ketiga yaitu pengalaman bermakna yang diterima oleh siswa. Media pembelajaran membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan dan akan sangat bermakna bagi siswa. Pengalaman yang bermakna ini akan membuat materi pembelajaran akan berada di ingatan siswa untuk waktu yang lama. Nah, yang kedua ada merancang media pembelajaran yang efektif dan efisien terlepas dari bentuk-bentuk dan jenis-jenis media dalam pendidikan dan terkait dengan masalah pemilihan media. Menurut Jamara, semuanya akan berpulang pada guru. Dalam artian bagaimana guru memilih media yang tepat berdasarkan pertimbangan yang hati-hati agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Semua itu kembali berpulang pada keterampilan guru dalam memilih dan merancang media yang tepat dan benar. Jadi cara merancang media yang efektif dan pencapaian tujuan pembelajaran selain tergantung pada kemampuan guru, di sini juga dapat dikemukakan beberapa cara yang efektif untuk merancang media pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu media harus dirancang sesederhana mungkin sehingga jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, media hendaknya dirancang sesuai dengan pokok bahasan yang akan diajarkan. Yang ketiga, media hendaknya dirancang tidak terlalu menjelimet dan tidak membuat anak-anak menjadi bingung. Nah, yang keempat, media hendaknya dirancang dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapat, tetapi tidak mengurangi makna dan fungsi dari media itu sendiri. Yang kelima, media dapat dirancang dalam bentuk model, gambar, bagan struktur, dan lain-lain, tetapi dengan bahan yang murah dan mudah didapat sehingga tidak menyulitkan guru dalam merancang media yang dimaksud. Nah, poin yang ketiga ada implikasi penggunaan media terhadap pencapaian hasil belajar siswa, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Yang pertama ada implikasi terhadap guru. Implikasi penggunaan media terhadap guru dapat berupa memudahkan dirinya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dikatakan demikian sebab dengan menggunakan media, guru tidak terlalu banyak menghafal materi yang akan diajarkan. Selain itu, dengan
Dengan alat bantu mengajar atau media pembelajaran ini, guru dapat lebih terstruktur di dalam menyampaikan materi karena sudah dirancang sebelumnya dan sudah disediakan dalam bentuk media itu sendiri. Nah, dengan demikian, jelas pembelajaran dengan menggunakan media dapat memudahkan guru dalam melakukan transfer pengetahuan dan pada gilirannya dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua ada implikasi terhadap siswa. Selain berimplikasi terhadap guru, penggunaan media dalam proses pembelajaran di ruang kelas ternyata berimplikasi pula terhadap diri siswa itu sendiri. Nah, hal yang paling berdampak dan diinginkan adalah meningkatkan hasil belajar siswa dan tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga ada implikasi terhadap proses pembelajaran di ruang kelas. Penggunaan media ternyata berimplikasi pula terhadap proses pembelajaran di ruang kelas, yakni dapat membantu guru dalam penyampaian materi pembelajaran dan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Dikatakan demikian sebab dengan alat bantu mengajar siswa akan lebih terangsang untuk belajar secara aktif